Amang Sekretaris Jenderal, Amang Kadep Marturia, dan juga Kadep Diakonia. Dan undangan kami di sini pimpinan daerah kami, Bapak Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andus Nixon Namaban MSI, selamat datang Amang, dan Bapak Bupati Dairi, Bapak Dr. Edi Kalengate Berutu, terima kasih atas undangannya, dan juga Bapak Sekda kami dari Toba, Bapak Agus, dan tokoh masyarakat kami, Amang Dr. Erin Nenggolan. Ini peran Amang ini sangat luar biasa sehingga terjadi pertemuan ini. Terima kasih, tepuk tangan dulu Bapak Erin Nenggolan, putra daerah, dan juga Amang Inang Preses kami yang hadir dari distrik-distrik. Terima kasih Amang, dan pendeta-pendeta dan Ibu Diakones, dan juga dari perusahaan-perusahaan nasional Indonesia yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, mari kita lanjutkan acara kita dengan ucapan selamat datang dari Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD. Kami persilakan Bapak. Yang kami hormati, kami kasihi Menteri BUMN Bapak Erick Thohir MBA, dan juga yang kami hormati, kami kasihi OPW Porus dan Amang Inang pimpinan, juga semua yang hadir di tengah-tengah kita. Dari sini kami lihat Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bapak Bupati Dairi, Pak Berutu, juga Bapak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh HKBP, Amang Dr. Erin Nenggolan, juga ada tokoh masyarakat kita dari Medan datang, Bapak RE, sudah tadi Amang Siahan, juga Amang Potas dari Badan Usaha, Amang Inang Preses. Meskipun saya tidak menyebut nama Bapak Ibu semua, kami sangat menghargai, menghormati Bapak Ibu karena masalah waktu, tapi kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak Menteri, juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang tadi saya katakan tidak bisa sebut satu persatu. Atas nama Huria Kristen Batak Protestan yang jumlahnya sekitar 6 juta, Bapak Menteri, dari pelayan-pelayan sampai warga jemaat, dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak Menteri di kantor pusat HKBP Piara Jatarutung. Kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak karena sedikitnya ada 2 hal di antara sekian daftar panjang sukacita kami menyambut Bapak di sini. Yang pertama, di hampir semua BUMN, di situ ada warga HKBP, Pak Thohir. Iya. Jadi artinya kami juga memaknai bahwa kehadiran BUMN di Indonesia ini adalah juga alat di tangan Tuhan bagi warga HKBP, karena dari situlah banyak warga jemaat HKBP mendapat berkatnya dengan kehidupan keseharian. Jadi kami sangat bersukacita menyambut kehadiran Bapak Menteri dan rombongan di sini. Yang kedua, yang terakhir, kami bersukacita sangat menghargai kehadiran Bapak Menteri di kantor pusat ini di HKBP, karena kami melihat bahwa core value atau nilai-nilai utama BUMN yang dirancang oleh Bapak Menteri itu memiliki nilai-nilai universal dan sangat nyambung dengan teologi ajaran HKBP. Ya, terima kasih banyak. Jadi core values atau nilai-nilai utama BUMN disingkat ada 6, akhlak, A-nya itu amanah, K kompeten, H harmonis, L loyal, A adaptif, dan juga K yang terakhir kolaboratif. Luar biasa. Ini memiliki nilai-nilai universal dan cocok dengan ajaran Kristen juga. Oleh karena itu, core values ini kami amati selama 3 tahun terakhir sejak Pak Thohir ada di kementerian ini. Kami rasakan betul bagaimana peningkatan ke arah yang lebih positif layanan-layanan BUMN. Dan terima kasih banyak. Dan kiranya apa yang dimulai, dilakukan di kalangan BUMN, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif seperti ini bisa
menyebar ke berbagai lembaga, baik di kenegaraan maupun di swasta dan juga termasuk di keagamaan. Terakhir sekali Pak Thohir, kami sangat berterima kasih karena saya cek database HKBP sekarang, ternyata ada puluhan ribu nama Erik juga warga HKBP. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian Amang Inang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang Pak Erik. Terima kasih. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Sekretaris Jenderal kita. Terima kasih Amang Sekjen. Baik, berikutnya kita dengarkan sambutan dari tokoh warga HKBP, Bapak Dr. R.E. Nenggolan. Kami persilakan. Iya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam. Yang terkasih Opuye Purus HKBP dan segenap para pucuk pimpinan HKBP, Amang Sekjen, Inang Deborah dan Amang Harahap, dan segenap para preses, para diakoni, dan segenap pelayanan penuh waktu dari HKBP yang kami hormati. Yang kita cintai bersama Bapak Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir, bersama dengan segenap rombongan beliau. Saya melihat ada Arya Sinulinga dan para ibu dan bapak yang saya hormati. Yang kita hormati Bapak Bupati Tapanuli Utara dan segenap jajaran pemerintah Tapanuli Utara, Bapak Ketua DPRD Tapanuli Utara. Yang terhormat Bapak Bupati Dairi dan segenap jajaran Pemkab Dairi yang hari ini bersama dengan kita. Yang terkasih dari badan usaha, ada saya lihat Amang Pane, Amang Dr. Maruli Siahaan dan segenap badan usaha. Yang kita cintai bersama, Inang Butar-Butar, Opung Boru, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Tapanuli Utara, dan segenap para ibu-ibu yang terkasih. Dari Yayasan Surya Kebenaran Internasional, saya lihat Inang Dr. Gianita, Pak Eron dan Pak Jadi serta Ronald. Para ibu dan bapak yang terkasih, maaf, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, dan hadirin yang berbahagia. Hari ini satu hari yang sangat luar biasa dan menjadi sebuah berkat buat HKBP. Kunjungan Bapak Erick Thohir, sosok yang luar biasa buat kita. Betapa tidak, beliau ini dalam usia muda menjadi salah seorang penduduk Indonesia, salah satu yang terkaya di Indonesia dalam usia yang sangat muda. Beliau membangun bisnisnya dengan sangat luar biasa, dari bisnis yang paling mendasar dan ternyata menjadi bisnis yang sangat luar biasa saat sekarang. Itu menunjukkan bahwa sosok beliau adalah sosok yang benar-benar berjuang untuk membangun dan melengkapi diri beliau dengan segala ilmu pengetahuan dan kekuatan iman serta kekuatan spiritual. Selain itu, Pak Erick Thohir ini juga kita kenal seorang yang sangat luar biasa yang membangun Inter Milan. Saya yakin kita semua pernah dengar Inter Milan. Satu klub sepak bola dunia, dan yang pertama sekali ditangani oleh orang Indonesia adalah Pak Erick Thohir. Saya sangat mengagumi, dan beliau lebih banyak dikenal sebagai pemilik Inter Milan daripada seorang pengusaha maupun sebagai Menteri BUMN pada saat sekarang. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya pikir tidak sembarang orang seperti itu. Karenanya kita berbahagia pada hari ini kita bertemu dengan beliau. Tetapi yang sangat menarik buat saya adalah ketika beliau menjadi Ketua Asian Games Indonesia. Saya tidak tahu dari mana otak beliau membuat presiden kita naik roda 2, naik Honda, sampai ke puncak acara. Dunia tercengang
Seluruh dunia tercengang melihat presiden naik roda 2 sampai ke tempat upacara dan kemudian duduk di puncaknya. Dari mana otak beliau ini? Saya pikirnya waktu itu. Karena ya minta maaf Pak Erick Thohir. Ya. Sehingga itu menjadi viral di dunia, tidak hanya di Indonesia, tapi dunia. Walaupun ada juga yang ekstrim mengatakan ngapain presiden naik roda 2, tapi hampir seluruhnya mengatakan bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Ada negara Eropa yang mencoba mau melakukan itu, tapi mereka mengatakan, nanti seperti Indonesia kita, seolah-olah mencontoh Indonesia. Tapi itu sesuatu yang luar biasa. Para bapak dan ibu yang kami hormati, beliau juga menjadi ketua tim sukses Presiden Jokowi pada 2019. Dan itu sukses. Berhasil dengan baik. Dan Pak Menteri, Tapanuli Utara salah satu kabupaten yang di atas 90% memilih Jokowi. Dairi juga di atas 90%. Bahkan kalau kita lihat catatan data, daerah Tapanuli lah yang terbesar di Indonesia yang memilih Jokowi. Sehingga ini semua Jokowi mandat. Benar Ibu dan Bapak yang kami hormati? Ya. Hidup. Karena beliau ketua tim suksesnya. Sekarang beliau menjadi Menteri BUMN. Dalam 2 tahun 90 triliun keuntungan BUMN beliau capai dari 13 triliun sebelumnya. Itu berarti 700% peningkatan hasil keuntungan BUMN beliau capai dalam tempo 2 tahun. Dan semoga hasil keuntungan itu sebagian buat HKBP untuk masa mendatang. Itu harapan kita dan keinginan kita. Karenanya kita berharap kalau hari ini beliau datang, maka kalau beliau nanti jadi apalah, ya. Kita yakin beliau akan datang kembali ke sini. Jadi beliau tidak pernah melupakan orang. Saya beliau kenal ketika tim sukses presiden, tapi sampai sekarang beliau selalu ingat ada nenggolan di Medan. Jadi kalau nanti beliau akan jadi, kita yakin akan jadilah barang itu untuk masa mendatang. Itu harapan kita dan saya pikir kita harus dukung beliau dalam proses pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai menteri. Pak Menteri yang kami hormati, Eporus yang di samping Bapak juga hampir sama dengan Bapak. Beliau melakukan gebrakan yang sangat luar biasa di HKBP. Puluhan tahun persoalan dana pensiun beliau selesaikan dalam waktu yang singkat. Beliau gerakkan semua potensi yang ada di HKBP, seperti Bapak menggerakkan potensi di BUMN dengan transformasi Bapak, dengan akhlak Bapak, beliau juga melakukan hal yang sama. Sehingga dengan demikian persoalan dana pensiun mudah-mudahan telah tuntas dalam waktu yang tidak lama lagi. Sekarang beliau melakukan tantangan yang kedua dengan sentralisasi keuangan. Sesuatu yang dimimpikan puluhan tahun oleh HKBP, beliau melakukan gebrakan itu. Dengan sentralisasi keuangan akan semakin tercermin bagaimana HKBP untuk masa mendatang. Beliau juga melakukan itu. Sehingga dengan demikian kita berharap ke masa depan HKBP akan semakin eksis dan semakin solid di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Harapan kita, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN kita akan juga memberi jalan keluar atau berbagai pikiran-pikiran sehingga sentralisasi keuangan ini akan bisa kita selesaikan dengan lebih cepat ke masa-masa mendatang. Tapi ada anomali yang saya lihat, Amang Sekjen. Ternyata semakin sibuk seseorang, wajahnya semakin cerah. Ini Pak Erick Thohir ini sibuknya luar biasa, tapi wajahnya tetap segar. Eporus juga demikian. Walaupun pikirannya sangat banyak, tapi ternyata bisa menyelesaikannya. Persoalan lain misalnya tanah hepatah, Pak Erick Thohir. Puluhan tahun itu diklaim oleh satu pemerintah, tapi beberapa hari terakhir ini ternyata bisa dimenangkan oleh HKBP. Karenanya kita berharap ke masa depan segenap aset HKBP akan semakin ditangani oleh HKBP.
pada akhirnya Pak Menteri, saya sengaja pakai ini, baju ini. Ini baju hadiah dari Bupati Tapon. Beliau ini sama dengan Bapak, sama dengan Eporus, sangat mencintai UMKM. Ke masa depan, saya yakin UMKM Tapon dan Dairi juga akan bisa berkembang ke masa depan. Amin. Ya mungkin Pak Bupati juga akan kasih baju seperti ini sama Pak Menteri atau sama Pak. Ya. Hari ini kita akan menyaksikan MOU antara HKBP. Kami sangat berbahagia Pak Menteri berkenan untuk menandatangani satu Memorandum of Understanding dan akan ditindaklanjuti dengan aksi-aksi ke masa mendatang dengan HKBP. HKBP sangat berterima kasih. Kami sebagai warga sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak. Kami berdoa semoga Bapak tetap sehat, tetap tangguh, tapi Bapak harus berjanji kalau Bapak nanti akan datang kembali ke HKBP untuk masa mendatang. Jadi apapun itu nanti kita lihat. Terima kasih. Saya sudahi dengan sebuah pantun. Kalau tidak karena cinta, saya tidak akan bisa menuliskan satu puisi. Kalau tidak karena cinta, saya yakin Pak Erick Thohir tidak akan berada di sini. Iya. Terima kasih. Puisi yang kedua, kalau tidak karena cinta, saya tidak akan bisa menuliskan sebuah puisi. Kalau juga tidak karena cinta, Eporus HKBP pasti akan menerima Bapak dengan sangat. Karena cintalah antara Pak Erick dengan Eporus dan HKBP secara umum, maka pertemuan ini akan dapat kita wujudkan dengan baik. Terima kasih, Horas. Ya. Horas, berikan tepuk tangan kepada Bapak Eri Nenggolan. Terima kasih, Amang. Ya, baik. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari pimpinan daerah Tapon Utara, Bapak Turandos Nixon Nabawan MSI. Kami persilakan, Amang. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Bupati kita. Inilah kalau sudah senior yang duluan bicara, junior jadi apalah yang mau kubilang lagi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran yang hadir, secara khusus OPUY Eporus dan seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih. Para Direktur BUMN mungkin yang hadir pada kesempatan ini, Namanginang para SS, dan juga sahabat saya Bupati Dairi, Ketua DPRD Muspida Kabupaten Tapon Utara yang hadir, secara khusus juga tulang saya, senior saya, tokoh masyarakat, Bapak R.E. Nenggolan, dan juga Bapak Sihan, Pak Maruli, dan juga teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bapak Menteri yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di Tapon Utara. Dan kemarin saya lihat rundown acaranya, ada Bajar UMKM, jadi luar biasa. Situ kita sangat senang sekali, sangat bangga bahwa sebenarnya seperti kata Bung Karno, jangan budak di negeri sendiri, tapi menjadi tuan di negeri sendiri. Inilah sebenarnya yang harus kita kerjakan secara bersama-sama agar produk dalam negeri, UMKM kita, home industry ini bisa menjadi tuan di negeri sendiri. Saya berkaca di Tapon Utara yang kebetulan daerah saya membina UMKM di sini sudah ribuan, Pak Menteri. Ketika awalnya kepengurusan izin sangat sulit sekali, Pak. Belum lagi harus dipaksa menggunakan akte notaris. Kemudian kita siapkan APBD, mengurus akte notaris. Kita berikan izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian harus naik lagi ke tingkatan selanjutnya mengurus izin BPOM, mengurus lagi izin edar, izin halal. Namanya Ekolim, Pak Menteri. Bagaimana Ekolim bisa menuntaskan ini? Inilah tantangan kita sebenarnya sekarang yang sangat-sangat kita fokuskan secara bersama-sama. Apa yang harus kita kerjakan?
Kalau saya berpendapat Pak Menteri, kenapa tidak desentralisasi saja semua izin itu? Saya pikir kabupaten kota dia punya kemampuan, mulai dari BP POM, izin edar dan lain sebagainya. Ada yang terakhir sekarang masalah yang namanya UMKM kami, wine coffee. Jadi ada masyarakat kita yang membuat kopi, jadi wine. Sampai sekarang belum keluar izin dari Bea Cukai dan izin edar. Saya jujur saja Pak Menteri, bagaimana kita mau membuat Indonesia ini akan semakin kuat tentukan produk UMKM kita. Bagaimana import itu kita pelan-pelan, kalau bisa secara masif kita hentikan. Sehingga kita menjadi negara yang berdaulat, negara yang berdikari. Yang kedua Pak Menteri, kami bermohon juga karena keterbatasan anggaran kami Pak. Saya lagi fokus bagaimana memerdekakan semua desa yang ada di Tapanuli Utara. Karena menurut saya desa kuat, kota kuat, maka Tapanuli Utara akan mandiri. Begitu juga Indonesia. Kalau semua desa itu kuat, maka kota-kota akan kuat dan Indonesia akan menjadi negara yang berdikari. Nah, saya sekarang menuntaskan bagaimana semua infrastruktur jalan jembatan karena keterbatasan anggaran. Inilah prioritas pertama kami. Nah, yang kedua pertanian Pak Menteri. Karena mayoritas masyarakat kita petani, 80% masyarakat kita bertani. Namun tidak memiliki lahan, kebanyakan menjadi buruh tani. Nah, walaupun demikian, apabila kita berikan alsintan sebenarnya, artinya produksi bisa 1 tahun bisa 3 kali lipat kalau kita kasih alsintan. Disinilah keterbatasan anggaran kami, kalau bisa Pak Menteri dicatat menjadi catatan agar kiranya CSR ke Tapanuli Utara untuk alsintan kiranya boleh kami diberikan Pak Menteri tahun ini, kalau bisa nggak bisa tahun ini tahun depan begitu Pak Menteri. Kemudian juga kita di sekolah karena juga terbatas anggaran, saya masih fokus bagaimana menuntaskan fisik bangunannya karena banyak dulu di sini daerah-daerah sangat terisolir sehingga tidak terjangkau pembangunan. Nah, untuk mobilernya disinilah kita kendala. Saya punya mimpi bagaimana seorang siswa dan guru itu belajar mengajar itu sudah pakai animasi sehingga daya tangkap siswa itu makin cepat. Nah, kalau bisa juga Pak Menteri di bidang pendidikan kami mohon bantuan CSR-nya dalam hal mobiler dan juga sarana prasarana, termasuk juga daerah-daerah kami yang tadi 30% masih sangat terisolir, jalan setapak desa-desa. Nah, sekarang sudah terbuka akses namun masih blank spot Pak. Jadi blank spot ada 30% daerah kita, kalau bisa ini masuk jaringan Pak sehingga pembelajaran juga bisa lancar dan lain sebagainya. Nah, kemudian di kesehatan kita sekarang sudah bagus, kita sudah rumah sakit kita sudah untung, puskesmas kita 24 jam namun masih kekurangan tenaga-tenaga termasuk peralatan-peralatan. Mohon juga Pak Menteri dibantu Tapanuli Utara agar kiranya makin lebih baik sehingga uang kita tidak perlu harus ke Medan dan ke Jawa, mohon maaf, dan juga mungkin ke Singapura, ke Penang. Kalau di sini ada fasilitasnya, ada alatnya. Nah, itu mungkin beberapa hal Pak Menteri yang kami sampaikan pada kehadiran Bapak sekarang ini. Mudah-mudahan ini bisa kami dapat bantuan-bantuan dari Kementerian BUMN. Dan terakhir Pak Menteri, dan ini perjuangan kami bersama semua, karena kami punya filosofi orang Batak ini Pak, anak kokido hamoraun diau, yang artinya bahwa anak itu adalah harta yang paling besar. Jadi semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anak kuliah. Jadi karena ini kami selalu ekspor uang. Ekspor uang, hari ini panen besok transfer. Hari ini gajian besok transfer. Kemana? Anak sekolah. Padahal di teori ekonomi dikatakan banyak uang berputar di sebuah daerah maka pertumbuhan ekonomi tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah maka produktivitas kerja tinggi. Nah, ini berbanding terbalik dengan Tapanuli Utara. Hari ini gajian, besok transfer. Panen, besok transfer. Yang ditransfer usia produktif. Kalau dulu masih anak kuliah, sekarang anak SMP, SMA pun dikirim keluar kota agar harapan anaknya bisa masuk negeri. Nah, sekarang kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden agar ada universitas negeri umum di Tapanuli Utara.
Mohon juga Pak Menteri, karena saya tahu Bapak sangat dekat sama beliau, karena ketua tim sukses, saya juga ketua tim sukses saya Pak, nggak bisa lepas dari mana-mana. Saya kemana pasti ada dia, dan apa yang dia katakan pasti saya siapkan dan saya eksekusi Pak. Karena menurut saya tidak akan bisa menang tanpa dia, karena dia yang think tank pemikiran bagaimana saya menang di pilkada. Nah, saya sangat berharap, saya yakin semua yang hadir di sini sangat menginginkan itu Pak Menteri, kiranya Universitas Negeri Umum bisa ada di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara, biar kami bisa mengejar ketertinggalan kami dari daerah lain, dan juga bagaimana kawasan Danau Toba yang sekarang kita bangun ini, minimal dari wisatawan domestik bisa menyumbang terhadap keberhasilan KSPN yang sudah dicanangkan Bapak Presiden tersebut. Dan juga kalau bisa disambungkan Danau Toba dengan Tapteng, karena Danau Toba ini sangat indah. Tapteng itu punya pulau Pak, mungkin suatu saat Bapak bisa ke sana. Tapanuli Tengah itu film King Kong di sana syuting Pak. Jadi bosan di Danau Toba, bisa ke Tapteng dengan pasir indahnya, dengan pulau-pulaunya. Di sana bisa berjemur, bermain di pantai, kemudian siapkan kapal cepat pesawat ke Pulau Nias dengan ombak terbesar di dunia, nomor 2 Pak, dan tidak ada ikan hiu, tidak ada es, artinya everyday bisa olahraga selancar. Nah, kemudian dibuka ke Paluta, Padang Lawas Utara, Tapsel, di sana ada konservasi alam 1.500 hektar, artinya masih seperti kita di Afrika kalau di sana, melihat gajah dan lain sebagainya, kita naik mobil Pak. Nah, tinggal dibuka lagi akses strategis nasional ke Lebuhan Batu Raya, Kuala Tanjung, Semangke. Nah, Semangke ini, mohon maaf aja Pak Menteri, setelah diresmikan 2016 masih kalah terus dari Belawan. Nah, kalau dibuka akses dari Tapanuli Raya masuk ke sana aksesnya, maka bisa memotong 4 jam daripada ke Belawan, dan akan menghidupkan juga Semangke itu, akan menghidupkan juga Kuala Tanjung tersebut. Nah, ini mungkin juga masukan-masukan dari kami ke Pak Menteri, kiranya bisa disampaikan juga kepada Bapak Presiden dalam rapat-rapat terbatas. Mungkin demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita berdoa apapun rencana Pak Menteri, kiranya Tuhanlah yang merestui dan meridhoi. Saya bawa proposal Pak Menteri, biasanya saya begitu, selalu menyampaikan proposal, dan mudah-mudahan semua Pak ditindaklanjuti. Saya yakin Pak Menteri pasti menindaklanjuti, karena saya ingat betul saya menjadi ketua tim sukses juga dulu di kawasan Tapanuli, di Borong-Borong tim kampanye. Saya lihat Bapak di situ dan kita berkenalan di situ, dan sama-sama kita bisa kerjakan tugas kita, dan mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak semua yang ada di sini, terutama dari BUMN semua, bisa mengakomodir permohonan kami. Ya. Mana proposalnya kawan? Iya. Silakan. Iya. Mohon disut. Iya. Iya. Ya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Bapak Bupati kita, Bapak Dr. Antus Nixon Beban. Terima kasih Amang. Baiklah, ini yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, MBA. Kami persilakan Bapak. Horas. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang terhormat, terima kasih atas undangan Bapak Pimpinan Epurus HKBP Pendeta Robin yang saya hormati. Tadi juga Pak Sekjen sudah mendampingi Pak Victor dan Ibu Pendeta, bahkan datang ke Jakarta waktu itu. Dan tentu para bupati yang hadir di sini, ada tentu Bupati Dairi yang mendampingin saya sampai sini. Kalau Bupati Tapanuli tidak lain
karena keluarganya lumayan dekat yang di Jakarta, sering bertemu. Dan tentu Ketua DPRD Pak Poltak yang tadi juga sudah dari sana hadir di sini, Pak Nainggolan yang terus mendorong saya untuk mengingatkan bahwa banyak sekali daerah-daerah di Sumatera Utara ini yang berjasa atas terpilihnya kembali Bapak Presiden Jokowi yang kita cintai tentunya. Saya melihat bagaimana kekuatan kita menjadi sebuah bangsa itulah karena perbedaan kita. Kadang-kadang saya juga suka nanya siapa saya. Saya taunya orang Lampung. Tapi ketika saya hadir di Lampung, melihat makam kakek orang tua saya, tapi namanya ada Makassar. Lalu dari ibu kakek, bapak saya punya nenek yang dari sebelah kirinya, namanya ada Banten. Lalu saya menikah dengan istri saya taunya orang Jakarta. Tapi pas dilihat waktu saya ke Bali, tiba-tiba datang keluarga, di mana meyakinkan istri saya itu ada silsilahnya di Pura, jadi turunan kerajaan Karangasem. Ya, istri saya ternyata ada turunan Bali. Anak saya siapa? Saya siapa? Tapi itulah yang menjadi kekuatan kita menjadi sebuah bangsa, bahwa dengan keberagam kita, suku agama yang ratusan sukunya, agamanya yang juga tentu diakui pemerintah, dan juga bagaimana ribuan pulau, itulah Indonesia. Bahkan karena kekuatan kita, gotong royong kita, perbedaan kita, banyak sekali kejadian-kejadian yang dianggap kita akan runtuh, tapi kenyataannya tidak. Tahun 98, bagaimana isu rasial terjadi karena tentu isu politik. Banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban. Dan itu berita di internasional, Indonesia akan terpecah. Kita membuktikan kita tidak terpecah. Bulan Maret tahun 1999 ekonomi kita kembali. Tidak 100% tapi kembali. Krisis 2008, krisis finansial yang sebenarnya terjadi dari Amerika awalnya. Krisis dunia terjadi keuangan. Kita dideteksi juga tidak sanggup melawan krisis keuangan ini. Ternyata bisa. COVID juga sama. Headline di negara-negara, Indonesia akan menjadi the next India. Ratusan ribu. Indonesia tidak mampu. Ternyata dengan kerjasama tokoh agama, TNI Polri, masyarakat kita, pemerintah pusat, pimpinan daerah yang luar biasa, kita juga membuktikan mereka salah. Kita bisa melewati itu dengan baik. Dan hari ini ekonomi kita tumbuh 5% lagi. Dan insya Allah jalan Tuhan, pertumbuhan ekonomi kita akan terus tumbuh 5% setiap tahunnya sampai tahun 2045. Sehingga kita akan menjadi negara keempat terbesar ekonomi dunia. Tepuk tangan buat Indonesia. Nah tentu kalau banyak pihak
yang tidak suka di luar negeri ataupun di dalam negeri, itu hal yang biasa. Tetapi kalau yang tidak sukanya di dalam negeri, kita harus lawan. Setuju? Karena jangan sampai kekuatan yang kita punya ini tidak jadi apa-apa. Tadi para bupati menyampaikan pada saya mengenai ekosistem. Kita ini negara yang sangat kaya. Tapi terlalu lama juga kita tidak membangun ekosistem kita sendiri. Kita terjebak yang namanya ekosistem Cina, ekosistem Amerika, ekosistem negara-negara lain. Padahal kita sudah sadar negara ini kaya sekali. Dan sudah sejak dulu kekayaan negara kita selalu dimanfaatkan negara lain untuk pertumbuhan ekonomi negara lain dan pembukaan lapangan pekerjaan negara lain. Market kita yang besar ini sama, hanya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa lain. Bukan berarti kita anti asing. Kita justru harus introspeksi, kita harus punya ekosistem kita. Ekosistem Indonesia. Bicara mengenai pertanian, sering kita dengar, apalagi tahun-tahun politik, petani. Nasib petani itu yang jelas sangat krusial untuk Indonesia karena penduduknya 273 juta perlu makan. Tetapi tulang punggung pangan kita, tanahnya hilang terus, tambah miskin, untuk meningkatkan pendidikan keluarganya pun tidak mampu. Siapa yang salah? Tidak perlu menyalahkan. Itulah ekosistem yang harus dibangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menaruh segala kepentingannya di tengah dan diawasi oleh tokoh masyarakat dan pimpinan agama sebagai check and balance. Kita sadari itu dan itu harus ada solusi. Nah, makanya dengan segala kerendahan hati, tidak ada maksud apa-apa, kita coba merajut ekosistem itu. Memang saya cek belum sampai sini. Kita meluncurkan program Makmur. Program Makmur ini adalah program yang difokuskan untuk petani, di mana petani mendapat pembiayaan dari bank-bank himbara, BRI, Mandiri, BNI, tetapi juga diberikan pupuk tepat waktu. Yang menarik, pupuknya bukan pupuk subsidi. Dan diberikan bibit yang benar. Karena mohon maaf, kadang-kadang kalau salah bibit, kasihan petaninya. Menanam dengan bibit yang salah, setelah 7 tahun, kelapa sawitnya tidak tumbuh. Kalau salah padinya juga kasihan. Kalau salah bibit tebunya juga daunnya terlalu banyak juga tidak baik. Lalu dikasih asuransi Jasindo. Supaya apa? Kalau gagal panen, petani tidak punya resiko. Nah,
Kuncinya, tadi saya bicara sama Pak Bupati di mobil, kita perlu pembelinya 100%. Nah karena itu BUMN coba berinisiasi. Dari target 50.000 hektar hari ini sudah 87.000 hektar tercapai, tetapi memang baru 4 macam. Padi, jagung, gula, dan kelapa sawit. Lebih dari itu kita tidak mampu karena kita meng-off-take. Karena BUMN kan korporasi. Kita mulai masuk ke kopi. Tapi kopi itu bersama swasta. Jadi ada BUMN dan ada swastanya, kita bergandengan. 6.200 hektar sudah. Informasi yang saya dapat, akhir tahun bisa 200.000. Apakah program ini bisa digulirkan di berbagai tempat? Mestinya bisa, tetapi harus sama-sama. Tidak bisa BUMN sendirian. Program UMKM tidak kalah pentingnya. Apalagi Bapak Presiden sudah menyampaikan ke kami di kementerian, masa negara sebesar ini kalah sama Malaysia dan Thailand ketika pembiayaan UMKM di perbankan di Malaysia dan Thailand sudah mencapai 50%. Di Indonesia baru 20%. Betul? Kan dari BNI ini. Betul? Betul. Karena itu Presiden mendorong harus mencapai 30%. Kurnya dinaikkan menjadi 388 triliun. Betul? Dan 92% itulah bank-bank BUMN yang mendorong kur. Apakah BNI, apakah Mandiri, BRI, bank swasta dan bank asing kecil, tidak perlu disalahkan. Artinya apa? BUMN concern, peduli kepada UMKM. Karena itu kita dorong sekarang yang namanya keberpihakan kepada UMKM. Baik di BRI dengan program Mekar, ada yang ikut Mekar nggak? Tadi di tempat yang satunya ada yang ikut Mekar. Di sini ada yang ikut Mekar. Ini makmur semua kayaknya. Jadi itu ada program ibu-ibu Mekar. Di bawah BRI dan PNM, pinjaman 1 sampai 4 juta tanpa agunan. Dan total nasabahnya sekarang 12,7 juta nasabah dan akan kita dorong ke 14,9 juta nasabah dan saat Covid itu tumbuh 7,1 juta. Artinya apa? Program ini jalan pada saat sulit. Kalau program jalan pada saat baik itu biasa. Kalau tidak salah di Tapanuli Utara 15.000 nasabah tadi saya intip datanya. 15.000 nasabah. Nah, ini kita bisa dorong. Karena ini fondasi daripada UMKM. BRI punya agen briling sekarang. Ada di desa-desa, di pasar-pasar. Jumlahnya 500.000, kita akan dorong ke 600.000. BRI itu muterkan uang UMKM atau KUR 190 triliun, sekarang ditargetkan tambahan 70 triliun, jadi 260 triliun. Jadi untuk agen briling dari 500 ke 600.000 pasti bisa, karena uangnya nambah. Dan hebatnya
Agen Briling itu ada pemula, ada jawara, ada juragan. Kalau udah jadi juragan, bulanannya 21 juta. Kalah menteri juga, menteri 19 juta. Artinya apa? UMKM punya kekuatan. BNI sekarang kita dorong juga fokus kepada ekspor, baik UMKM atau korporasinya. Nah, inilah ekosistem yang kita bangun sama-sama. Makanya kalau kemarin saya disorot, ngapain datang ke pesantren? Mungkin hari ini pun disorot juga, ngapain datang ke HKBP? Jawabannya saya sama. Karena memang BUMN harus hadir di rakyat. Karena kita punya yang namanya ekonomi kerakyatan. Apakah saya sebagai Menteri BUMN harus pilih-pilih program? Tidak boleh. Karena itu pun ketika Ibu waktu itu, Bu Pendeta datang ke saya ke Jakarta bicara, bisa nggak program yang sudah berjalan juga dikerjasamakan di Tapanuli Utara atau di HKBP? Saya bilang bisa. Karena yang disampaikan Pak Bupati juga tadi, kita jangan membuat program karena kita menjabat. Kita harus bisa membuat program kalau sudah tidak menjabat. Artinya apa? Program ini benar, bukan program politis. Dan saya yakini tidak mungkin karena saya sudah tidak menjadi Menteri BUMN lagi, program Mekar, program Makmur berhenti. Tidak mungkin. Pemimpin manapun kalau benar dia pemimpin yang baik, masa memberhentikan program ibu-ibu yang akan nanti tembus 14 juta nasabah? Tidak mungkin. Program makmur yang baik akan tembus 200.000 hektar diberhentikan? Tidak mungkin. Karena 200.000 hektar itu bisa melibatkan 1,6 juta petani. UMKM juga sekarang kita dorong. Tidak boleh lagi ada tender antara BUMN untuk pengadaan di bawah 400 juta. Benar ya BNI? Ya kan? Benar. Namanya apa? Padi UMKM. Itu online. Dan pemenang tender di padi UMKM, bank-bank BUMN boleh membiayai. Itu 1,5 tahun terakhir, 2 tahun lah. Itu total transaksinya sudah 20,4 triliun. Memang problemnya di logistik kalau yang jauh-jauh. Kita terus dorong hal-hal ini tidak lain karena kita yakini tidak mungkin ekonomi ini tidak menjadi kesejahteraan untuk kita semua. Sama yang tadi saya sampaikan, tidak mungkin ekonomi tumbuh tanpa kerukunan. Dan tentu tadi disampaikan oleh Sekjen Pendeta Victor, sama. Kita harus terus menjaga yang namanya karakter kita sebagai bangsa. Kekayaan tanpa akhlak akan melahirkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan melahirkan tipu daya. Kekuasaan tanpa akhlak akan menimbulkan penindasan. Karena itulah penting ketika BUMN bekerja sama dengan HKBP tidak lain, tidak hanya bicara ekonominya, tapi juga
bicara pembangunan karakter seutuhnya sebagai kita komponen bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Menteri yang sangat menginspirasi, menyemangati kami semua di sini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan bimbingan dan arahan dari Ophuye Purus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kami persilakan, Mas. Agak grogi juga saya ini setelah kita barusan memperoleh informasi yang luar biasa komprehensif tentang negara kita, potensi kita, peningkatan ekonomi kita, pentingnya kita membuat ekonomi sistem kita sendiri, sampai kepada usaha-usaha BUMN, membangkitkan kekuatan perempuan, masyarakat. Ini Pak Menteri sangat jarang Pak Menteri. Menteri berbicara ke kita dari hati ke hati dengan santai, dengan sangat menggetarkan hati, merubah paradigma. Jadi izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk apa saja ya tadi yang baru. Saya yakin ini direkam yang Bapak Menteri ungkapkan tadi dan akan kita siarkan ke seluruh umat warga HKBP sehingga mereka bisa mendoakan, mendukung, menopang cita-cita yang Pak Menteri baru ungkapkan tadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sayangi, Pak Menteri, juga semua tokoh-tokoh di sini, tokoh pemerintahan, tokoh legislatif, tokoh yudikatif, polisi, juga para tokoh perempuan, tokoh-tokoh di seluruh HKBP, pimpinan HKBP yang ada di kantor pusat, pimpinan HKBP yang ada di distrik-distrik, yang luar biasa ketika mendengar Bapak Menteri kita akan hadir di PR Raja, mereka meninggalkan semua pelayanan dan hadir di sini. Karena itu luar biasa, terima kasih. Apalagi ikut juga di sini Pak Menteri Badan Usaha HKBP. Jadi dulu tidak ada badan usaha HKBP yang bagus. Tapi dengan kedatangan Menteri sekarang ke sini, Menteri Badan Usaha milik negara, mereka luar biasa semangatnya sampai datang dari Jawa, dari Sumut untuk menghormati Pak Menteri di sini. Apalagi kami juga undang tadi para diakones Bu, Pak, yaitu pelayan HKBP yang hidupnya dibaktikan untuk mengangkat orang-orang kecil, orang-orang lemah, kaum difabel, sehingga mereka tidak merasa ditelantarkan oleh bangsa kita. Mereka hadir di sini ada 200 orang, ada di luar, ada di sini. Mereka berpakaian dengan putih di atasnya ini, Pak. Izinkan saya mengundang Bapak Preses berdiri dulu di tempat supaya Bapak Menteri bisa mengenal saudara-saudara. Bapak Preses ada dari Samosir, Pak. Samosir yang kita unggulkan menjadi destinasi wisata. Ada dari Dairi, ada dari Tapanuli Selatan dan Sumatera bagian Barat, ada dari Tapanuli Tengah, dari Sibolga, ada juga dari Siborong-borong, Hutani, Kampung Ni, dari kampung dari Bapak Bupati Nixon, ada juga dari ini penguasa di distrik ini, Pak, yaitu Bapak Manalu.
Lindung. Apalagi ada dari Balige Pak, Balige. Belgianya orang Batak Pak, Balige. Itu Presesiahan, juga ada dari Porsea, kota yang merupakan pusat kemajuan ekonomi sekarang di Kabupaten Toba. Hadir juga di sini. Dari lembaga di Siantar juga datang nih, ada DKI. dan ada dari DKI. Jakarta, Kalau beliau ini Jakarta. Pak dari DKI Preses Manik yang sudah hadir di rumah Bapak Menteri beberapa waktu yang lalu. Juga apalagi Pak Nenggolan, tokoh kami di sini yang kami banggakan, yang sudah membaktikan hidupnya dahulu di sini, membangun Tapanuli Utara ini, mempersiapkan yang baik untuk Bapak Bupati Nixon. Datang pula lagi Bupati dari Dairi yang mirip orang India. Nah, semua bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, silakan duduk Bapak Preses dan Ibu Preses yang kami hormati. Saya sengaja membisikkan kepada Pak Menteri tadi bahwa kunjungan beliau ini sangat-sangat istimewa, sehingga preses-preses kita di sekitar Danau Toba hadir untuk memberikan sambutan yang hangat, yang mesra untuk Bapak Menteri yang kami sayangi, Pak Erick Thohir. Setelah mengungkapkan terima kasih untuk kedatangan kita semua ke jantung HKBP ini Pak. Ini HKBP sudah berdiri sebelum negara kita berdiri 161 tahun yang lalu. Bapak sekarang duduk di jantungnya HKBP, di mana sejarah perjalanan HKBP ada di sini. Mulai dari Nomensen yang datang dari Jerman, yang berdoa di bukit salib kasih di sana. Ada si atas Barita, dia berdoa memberikan hidupnya untuk membangun orang Batak dengan iman, dengan pengetahuan, dengan kesehatan, dan dengan pemberdayaan, yang menyebabkan orang-orang Batak yang sudah menjadi Kristen dan menyebar di seluruh Indonesia dan di dunia ini meniru keteladanannya, bahwa dimanapun orang-orang Batak hadir, dia berusaha keras untuk membangun sebaik-baiknya, terlalu baik sehingga Tapanuli Utara ditinggalkannya selama ini. Itu sebabnya dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, Tapanuli Raya mulai bangkit, dan kita semuanya di sini memang memilih beliau menjadi presiden kita pertama dan kedua, sehingga kita sudah melihat perkembangan yang luar biasa di Tapanuli Raya ini. Terima kasih untuk kedatangan Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kalau ada yang tidak saya sebut, mohon maaf, tapi jangan sampai tidak mendoakan saya nanti sore. Bapak Menteri yang kami sayangi, kunjungan Bapak sangat istimewa. Saya mengatakan kepada seluruh warga KBP dalam pertimbangan spiritualitas saya, doa-doa syafaat saya, sepertinya saya tidak salah mengatakan Tuhan Allah tengah mengunjungi HKBP untuk mendorong HKBP berbuat lebih baik lagi untuk negeri kita. Bapak Menteri Sandiaga Uno juga datang, Bapak Menteri Sosial, Ibu Menteri Risma juga datang, Bapak Presiden menerima kami di Istana Bogor. Dan Bapak sekarang datang dengan langkah yang sangat penuh dengan sukacita. Pertama tadi datang ke Jetun, itu adalah senter pemuda KBP Pak, sejak tahun 70-an, yang sudah sempat redup. Dengan kehadiran Bapak ke sana, seluruh pemuda KBP 1 juta orang bertepuk tangan dan mengucap syukur atas kedatangan Bapak, karena di sana kita akan kembangkan pusat pembangunan pembinaan spiritualitas yang holistik, yang nasionalistis, yang juga mampu melatih pemuda-pemuda kita, ibu-ibu kita di sini untuk berekonomi kreatif, beragrowisata. Dan itulah sebabnya nanti Bapak akan banyak didoakan oleh pemuda-pemuda kita, karena Bapak sudah datang
ke jantung HKBP pemudanya, yaitu Zaitun Silangit. Seluruh pemuda HKBP bersyukur, banyak tokoh-tokoh HKBP yang sudah lahir dan ditumbuhkan sejak tahun 70-an sampai sekarang mengingat Zaitun Silangit. Tapi mereka sudah jarang mendengarnya 20 tahun terakhir. Dengan kunjungan Bapak ke sana, mereka sekarang luar biasa bersemangat akan mendukung usaha-usaha kita untuk memajukan bangsa. Apalagi Bapak datang ke gedung Raja Pontas Lumban Tobing. Raja Pontas Lumban Tobing adalah seorang raja di sini yang membuka tangannya lebar-lebar menerima kemajuan supaya orang Batak dididik, disehatkan dan dimajukan dalam pemikirannya sehingga terbuka. Nanti Bapak ketika pulang sampai di Jakarta, berdoalah, ingatlah Bapak sudah pernah ke sini. Waktu Bapak Wakil Presiden datang ke sini, kampanye terakhir ya, Bapak Profesor Ma'ruf Amin, dia didoakan di sini Pak, jadi presiden. Luar biasa itu, karena yang mendoakan di sini seluruh HKBP. Kami belum tahu cita-cita lebih tinggi Bapak, apakah mau ke bulan atau mau ke bintang. Ya, karena Bapak sudah di sini, pasti warga HKBP akan mendoakan Bapak. Mendoakan Bapak supaya sukses membantu presiden kita membangun negeri kita ini menjadi negara nomor 4 ekonomi terbesar di dunia tahun 2040 dan pada tahun 2045 menjadi negara maju. Kita yang sudah pernah di Inggris Pak, saya studi di Cambridge di Inggris, kita yang pernah di Jerman tahu enaknya menjadi negara maju. Kami berdoa dalam memimpin Kementerian BUMN ini Bapak diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat yang hebat supaya cita-cita kita sebagai bangsa dipimpin oleh presiden kita dapat tercapai. Semoga tembok-tembok yang tebal Bapak bisa tembus, semoga awan-awan yang gelap bisa Bapak lihat bahwa inspirasi-inspirasi muncul di pikiran Bapak untuk membangun bangsa kita. Itulah doa kami yang perlu kami sampaikan, ungkapkan kepada Bapak. Di samping rumah gedung ini, disitulah rumah dinas Eporus Pak. Eporus HKBP selalu dikenal dari dulu sampai sekarang sebagai Eporus yang tugas pertamanya mendoakan seluruh umatnya, dan yang kedua menggembalakan. Maka nama Bapak akan masuk dalam daftar doa saya, syafaat saya pagi-pagi di rumah Eporus itu Pak. Yakinlah kami semua akan mendoakan Bapak sukses memimpin BUMN kita supaya negara kita makin maju. Pemuda-pemuda kita yang kehilangan banyak pekerjaan akibat COVID bisa Bapak bangkitkan lagi dengan membuka lapangan-lapangan kerja yang baik. Apalagi presiden baru kembali dari Amerika dengan ide yang sangat brilian itu, kerjasama dengan Elon Musk, ini akan membangkitkan pengharapan yang besar dari anak-anak Indonesia yang sebenarnya pintar-pintar selama ini, tapi sering akibatnya minggat ke luar negeri karena di sini tidak ada peluang bagi mereka. Kami berdoa Bapak mempersiapkan peluang-peluang itu untuk supaya anak-anak muda kita yang pintar-pintar dapat membangun bangsa kita. 1 juta pemuda HKBP, tapi 6 juta warga HKBP. Pak Sekjen tadi sudah mengatakan, Bapak Menteri, dimanapun ada BUMN, di situ ada warga HKBP yang sudah diajarkan di HKBP bahwa dia harus berbuat yang baik untuk semua anak-anak yang sudah punya visi HKBP menjadi berkat bagi dunia. Kiranya semua warga HKBP mendukung Bapak, berikan mereka kepercayaan, maka mereka akan membahagiakan Bapak karena mereka sudah dididik untuk menjadi berkat bagi seluruh sesama anak bangsa. Terakhir Pak, karena saya tidak mau berkhotbah Pak, karena kalau berkhotbah nanti Bapak nanti tersenyum-senyum dalam hati. Terakhir saya mau mengucapkan terima kasih karena Bapak tidak hanya mau berkunjung, tapi Bapak mau membangun kerjasama yang erat, yang langgeng, yang efektif, efisien dan nyata dengan HKBP. Dengan berkenan menandatangani MOU
yang akan ditindaklanjuti oleh kami-kami, teman-teman kita, badan usaha kita HKBP, juga saya harap juga teman-teman Bapak di BUMN membantu. Kita punya tanah 50 hektar di Lagu Boti, kita juga akan punya tanah diberi Bapak Presiden kita 190 hektar di Polung. Ini Pak, jangka panjang, tolonglah kita kerjasama, karena kami akan terbantu untuk melatih warga kita di sana. Karena tanpa manpower, human power yang merata di seluruh negeri kita, susah bagi kita. Kita sudah tahu di Inggris, di Amerika, di Jerman, mereka manpowernya rata-rata. Dan itulah sebabnya saya juga mendukung apa yang Bapak Bupati tadi sudah ungkapkan. Dan ini saya ungkapkan juga kepada Bapak Presiden, supaya di Tapanuli Raya ini ada universitas negeri yang sudah dimintakan tadi oleh Bapak Bupati. Jalan ke sana bisa pendek, bisa masih panjang. Tapi kalau Pak Erick Thohir yang merupakan tim sukses, sehingga seluruh rakyat yakin memilih Bapak Presiden, pasti akan bisa meyakinkan kembali. Itu Pak Bupati, karena Epurus mau ngomong, dibuka lagi tadi proposal tadi. Kiranya ini akan mencerdaskan anak-anak di Tapanuli Raya, kemampuan manpowernya akan rata-rata, sehingga kita dapat membangun dengan baik seluruhnya. Kami, para pendeta, para teman-teman pendeta, para penatua akan mendukung usaha menteri kita melatih anak-anak muda, melatih perempuan kita supaya dapat berusaha dengan baik di tengah-tengah ini. Saya agak khawatir, Pak Menteri. Begini Pak, terakhir ini. 2016 saya bertemu dengan calon Bapak Presiden kita, Jokowi, di Parapat. Beliau waktu bertemu mengatakan kepada kami tokoh-tokoh agama satu kata singkat, terima kasih Pak Pendeta. Saya menafsirkan bahwa proyek penting dari Presiden kita di Tapanuli Raya ini akan tidak berhasil kalau seluruh warga gereja yang kebanyakannya di sini tidak berperan aktif. Makanya Pak, kita bekerja sama dengan baik supaya cita-cita Bapak Presiden memajukan Tapanuli Raya ini sebagai satu dari destinasi wisata di negeri kita tidak gagal, tetapi berhasil. Senyum Bapak cocok dengan senyum saya, dan kita sama-sama senyum. Mari Pak, Epurus HKBP umurnya 61, Bapak umurnya 51. Sepertinya kita sama muda, karena semangat kita baik untuk negara kita, semangat kita untuk Indonesia supaya maju baik sama. Kiranya Tuhan memberkati kerjasama kita ini antara Kementerian BUMN dengan HKBP yang ada di seluruh Indonesia, dan warganya mulai dari tukang copet sampai menteri ada. Jadi itulah semangat kami. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada yang kurang, Bapak-bapak, maafkan saya. Sudah saya catat di sini tadi semua, tapi lebih baik diungkapkan secara face to face. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Sekjen. Ini Pak Menteri yang di samping kiri, Pak Sekjen ini orang Jepang ini. Jadi ilmu Jepang sudah ada di dia, kerajinan, ketekunan, sehingga ini Ibu Pendeta Deborah Purada Sinaga. Ini dia lulusan Jepang, berusaha membangun Tapanuli Raya ini dengan pelayanan yang memberdayakan warga masyarakat. Dan di sebelah kanan Bapak itu Pendeta Daniel Taruli Asi Harahap. Itu namanya Daniel luar biasa. Dia berusaha mengkampanyekan kabar baik di seluruh Indonesia dan khususnya di tempat-tempat terasing dan juga ke luar negeri. Kami semua mendukung Bapak. Doa kami saat melakukan tugas Bapak sebagai menteri, Bapak berhasil sehingga seluruh rakyat nanti akan yakin mendukung Bapak untuk cita-cita Bapak yang lebih tinggi demi negeri kita yang kita cintai. Iya. Horas. Iya, terima kasih kepada Epurus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, langsung kita ke acara puncak kita, penandatanganan MOU
HKBP dan BUMN. Oleh karena itu kami minta kepada Bapak Menteri untuk hadir di depan ini Bapak. Opuye Porus didampingi oleh pimpinan HKBP. Ya, oke. Silakan. Opuye Porus sebelah kiri. Sini. Ya. Silakan Pak Menteri. Di sebelah kanan Pak. Proses. Ya, baiklah, kita saksikan penandatanganan MOU. Sebagian di sana? Iya. Sebagian sebelah kiri Pak, supaya tidak menumpuk. Iya. Silakan. Silakan Pak. Oke, baiklah. Mari silakan Bapak kita lakukan penandatanganan secara bersama-sama. Nanti kita bergantian untuk saling tukar. Ya. Silakan media. Ya, tukar. Ya, terima kasih. Mohon bisa ditunjukkan Pak. Iya, oke, ke depan supaya di shoot oleh media. Iya, tepuk tangan. Iya, mohon diletakkan Bapak. Terima kasih. Dan kita lanjutkan penyerahan cendera mata. Jadi mohon tetap berdiri Bapak Menteri dengan pimpinan kami, penyerahan cendera mata dari HKBP kepada Bapak Menteri, kami persilakan. Dan mohon musik kita supaya bersiap-siap akan diberikan ulos oleh pimpinan kita kepada Bapak Menteri. Silakan, ulosnya. Ya. Silakan kepada Bapak Epurus. Ya, Opuye Porus. Ya. Ya, silakan musik kita. Itu. Mana kawan? Nah, kasih. Ayo. Ya, pemberian rumah doa kita juga mewakili dari rumah adat Batak. Iya, silakan Bapak. Ya. Ya, mohon diletakkan oleh, silakan Pak. Oh, ya. Rumah dinas Pak. Ya, baik, foto bersama-sama di depan. Silakan berjejer. Pimpinan kita, ya, bersama-sama berfoto. Mejanya tolong diangkat, Bapak Ibu. Iya. Iya. Silakan. Ya. Kami undang Bapak Bupati kami untuk juga bersama-sama dan Bapak Ketua DPRD
Bapak Pontas, Amang Maruli, Badan Usaha KBP, kami undang bersama-sama juga ke depan. Setelah ini pemberian cenderamata dari Pemkab Dairi kepada Bapak Menteri, mohon segera. Iya. Silakan, silakan Bu. Silakan langsung ya. Iya. Silakan langsung. Iya, silakan ada dari daerah. Ya. Demikianlah Bapak Ibu. Iya, dari Dairi akan berikan ulos. Silakan Pak. Iya, Pak Menteri ada dari Bupati Dairi Bapak. Itu Bu, iya, oke, baik. Iya. Silakan musiknya sebentar. Masukkan. Kalau Pak Menteri merasa terlalu dingin, gunakan hingga hangat. Oh iya. Ini Pak. Kalau Pak Menteri merasa panas, pakailah ini hingga sejuk. Membuat tangan-tangan dingin Pak Menteri lebih ampuh lagi. Terima kasih Pak Amin. Menteri. Ini Iya. dari satu aja Pak. Iya, tepuk tangan kita berikan kepada pemberian cenderamata ini. Iya, terima kasih. Demikianlah acara kita Bapak Ibu hari ini. Terima kasih Bapak Menteri atas kedatangannya. Kalau dari Tapanuli Utara di lapangan gitu. Oh, di lapangan ya? Oke. Iya, nanti akan ada juga pemberian cenderamata dari Bapak Bupati Tapal Utara di tempat yang sudah ditentukan nanti di lapangan. Iya. Iya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, demikian acara kita dan Bapak Bu Menteri kita akan berangkat menuju SMA HKBP 1. Akan ada acara juga secara singkat di sana yang akan didampingi oleh pimpinan HKBP